Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nahmadu Rabbana Allah Ta'ala al-Akbar, alladhi an'ama alayna bini'amin kathiratin la tuhsa. Nusalli wa nusallimu ala habibil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Wa huwa alladhi ursila rahmatan lil alamin wa huwa alladhi usriya minal haramil makki ila al masjidil aqsa. Wa ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kebahagiaan dan limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sampai tibalah kita saat ini di penanggalan 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita sampai kita tiba di waktu ini, dan semoga Allah merahmati kita semua sehingga mendapatkan penilaian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, ada hal yang sangat penting dan istimewa dalam setiap momentum Idul Adha. Bukan sekedar kita diminta untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari hari pertama di bulan Dzulhijjah sampai dengan hari ke-10 setidaknya, atau kemudian diisi dan disempurnakan dengan zikir sampai hari ke-13-nya. Bukan sekedar kita menyembelih hewan yang kita sebut dengan korban ibadahnya. Bukan sekedar kita menunaikan salat 2 rakaat sebagai sunnahnya. Tapi juga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dari keteladanan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak perjalanan spiritual ini dan perjalanan kehidupan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an ataupun petunjuk berkehidupan yang diteruskan kemudian melalui tuntunan Rasulullah SAW yang kita lestarikan dan kita ibadahi sampai dengan saat ini. Di antara sekian banyak keteladanan yang dicontohkan, diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan fokuskan sedikit saja dalam sesi kali ini untuk meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam konteks kehidupan berkeluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang pribadi, sekaligus juga contoh keteladanan yang diberlakukan sebagai seorang nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari sekalipun statusnya sebagai seorang nabiullah, bahkan khalilullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadha Ibrahim khalila. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai di antara hamba yang terdekat dengannya. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis, bahkan kalau kita melihat di riwayat Muslim misalnya, kita akan temukan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu di tempat yang sangat mulia, di langit yang ke-7, dekat dengan Sidratul Muntaha. Saking dekatnya keadaannya, saking dekatnya keistimewaannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dengan status yang mulia ini sebagai seorang nabi tidak menghentikan beliau untuk belajar mengenal Allah supaya terkoneksi dirinya, aktivitasnya, kepribadiannya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka diabadikan dalam Al-Qur'an di surah yang ke-6 Al-An'am itu dari ayat ke-76 sampai dengan ayat ke-79. Kita diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ini, dilukiskan, digambarkan, bahkan difirmankan secara nyata dalam Al-Qur'an ketika Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Perjalanan intelektual Nabi Ibrahim untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kemudian kekuatan spiritual, menggunakan ilmunya untuk mengenal Allah. Maka beliau melihat, mengamati sekitaran. Ketika tiba malam, melihat kemudian gemintang yang diduga oleh kaumnya sebagai Tuhan,
Maka beliau berkata, inikah yang disebut dengan Tuhanku? Tapi ketika falamma afala, tatkala gemintang itu kemudian pudar dengan hadirnya siang, hilang malam, maka beliau mengatakan, la uhibbul afilin. Ya, ini enggak tepat menjadi Tuhan. Masa Tuhan kemudian hilang? Masa Tuhan kemudian tidak punya kekuatan? Masa Tuhan kemudian lebih lemah dibandingkan dengan makhluk yang lainnya? Maka beliau kemudian melihat juga rembulan. Tapi tatkala juga rembulan hilang, tenggelam, bahkan ketika terhalang oleh sesuatu tak nampak terlihat, maka kata beliau ini pun bukan Tuhan. Pun demikian ketika melihat mentari, ya, matahari terlihat besar, hilang malamnya, muncul siangnya. Terlihat mentari, beliau katakan hadza akbar. Apa ini boleh jadi yang diduga sebagai Tuhan seperti kaumku, ya, meyakininya. Maka tatkala mentari itu pun hilang dengan tenggelamnya di waktu maghrib, munculnya malam, maka beliau menyimpulkan pasti ada yang mengatur. Siapa yang bisa menjadikan bulan di waktu malam, mentari di siang hari? Siapa yang menenggelamkan matahari memunculkan rembulan? Demikian selanjutnya, siapa yang memunculkan siang, menghadirkan malam, atau sebaliknya? Maka tatkala beliau merenungkan dengan intelektualnya, mengamati sekitarannya, tak mungkin sesuatu terjadi kecuali ada yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi, yang mengatur kehidupan. Maka di ayat 79 beliau menyimpulkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Maka di ujung pencariannya bertemulah beliau dengan satu kesimpulan bahwa seluruh yang menggerakkan alam, mengatur semuanya sampai menentukan kehidupan kita pribadi, tidak ada yang lain kecuali Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, sungguh aku berkomitmen untuk bertawakal, menghadapkan patuh, wajah itu patuh sepatuh-patuhnya, ya, kepada yang mengatur segenap alam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang merawat, bukan hanya mencipta, merawat, menentukan, menghadirkan keseimbangan baik di langit ataupun di bumi. Beliau mengatakan kemudian, aku berjanji untuk patuh, tidak akan mengingkari Allah, dan mulai saat ini aku akan mengikuti pedoman-pedoman yang Allah tunjukkan kepadaku. Inilah yang kemudian kita bawa dalam salat. Kita bacakan dalam iftitah, hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang kemudian disambungkan sanadnya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lakukan juga dalam penyembelihan. Bukankah tatkala selesai kita menyembelih, kita menghadap ke arah kiblat dan mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini yang kita bacakan. Demikian pula ketika seseorang melontar jumrah, selesai menghadap ke arah kiblat, itu yang dibacakan. Tapi perjalanan ini memberikan kesan kepada kita. Dalam berkehidupan, mesti ada punya waktu untuk mengenal Allah. Jangan-jangan selama ini sibuk. Berangkat gelap, pulang gelap, keluar, beraktivitas. Bahkan lebih ironisnya, ada orang yang bahkan menuntut ilmu tapi nggak kenal Allah. Hidup tapi nggak kenal Allah. Hidup tapi nggak kenal yang menghidupkan. Tapi meyakini bahwa suatu saat akan pulang kepada Allah, menginginkan surga, ingin husnul khatimah, tapi nggak kenal sang pencipta. Maka dari perjalanan spiritual ini, kita diberikan kesan yang dalam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa sesibuk-sibuknya kita beraktivitas, mesti kenal Allah. Karena kita ini adalah hamba, satu saat kita pasti akan berpulang. Dan gunakan anugerah yang Allah berikan berupa akal kita itu setidaknya untuk mengenal Allah. Harus ada satu waktu kita belajar untuk mengetahui la ilaha illallah. Karena itulah ketika la ilaha illallah kemudian diucapkan, disusul dengan firman Allah di Quran surah ke-47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah. Jangan-jangan bersyahadat tapi diberikan kemudian bantuan tertentu, tiba-tiba kemudian dengan sembako itu hilang la ilaha illallahnya. Ditawari pekerjaan, pindah la ilaha illallahnya. Ada orang yang sekarang hanya dikatakan kalimat sayang dan cinta, pindah la ilaha illallahnya. Karena apa? Karena miskin ilmu. Karena fakir ilmu. Karena itulah Nabi pernah mengingatkan, akan terjadi satu masa, yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada orang paginya beriman, tiba-tiba sorenya bisa kufur. Hilang la ilaha illallahnya. Tapi berharapnya masuk surga. Karena itulah Nabi mengajarkan sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan spiritual Nabi Ibrahim ini, diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membuka majlis-majlis ilmu. Bahkan di serambinya Masjid Nabawi, kita kenal ada wilayah Sufah untuk mengajarkan. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa belajar untuk mengenal Allah. Sesibuk-sibuknya isi majlis ilmu, datang dalam sepekan, bisa membaca Al-Quran, belajar tentang la ilaha illallah. Ini yang digambarkan.
Karena itulah kemudian sejak bangun tidur dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1367, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan pesan mendalam ketika melihat aktivitas Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, duduk sejenak, wa masaha biyadihi min athari naumi, menghilangkan bekas ngantuknya, faqara'a khawatim Ali Imran, maka beliau mengawali aktivitasnya dengan membaca 11 terakhir ayat terakhir dari surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar, sampai ayat yang terakhir. Jadi dari 11 ayat ini baru bangun tidur, Nabi sudah mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan ini silahkan isi dengan beraktivitas. Ada yang bekerja, ada yang di bangunan, ada yang merancang, ada yang kemudian di perkantoran. Tapi semua aktivitas ini jangan sampai melalaikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita dan juga akan mewafatkan kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, itu sebagai pribadi. Terkadang kemudian naik status kita dengan pernikahan menjadi seorang suami, menjadi kemudian seorang ayah. Di puncak khutbah ini, khatib ingin menegaskan, sebagai seorang suami, betapa perhatiannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya. Betapa harmoninya kehidupan rumah tangga yang dibangun. Bukan tanpa masalah. Kehidupan rumah tangga selalu akan menghadirkan persoalan, karena memang dihadirkan oleh Allah untuk belajar dari situ, mengambil hikmahnya, meningkatkan kualitas kehidupan. Jika tidak pernah ada persoalan, tak pernah ada sabar. Tak akan tahu bagaimana cara mengatasi kesabaran yang bisa kita hadirkan. Tak akan pernah kita belajar dari anak-anak yang semuanya tidak akan pernah diam. Mungkin ada gerakan, mungkin ada ketidaksenangan. Tapi justru dari situ kita punya pengalaman baru. Kita punya kekuatan. Kita punya kemudian kualitas yang terbaik. Bukankah orang yang akan hebat ilmunya harus diuji terlebih dahulu? Demikian dalam kehidupan. Orang-orang yang ingin meningkat kualitas kehidupannya, ingin hebat dalam kehidupan rumah tangganya, maka tidak akan luput dari ujian. Yang diajarkan Nabi Ibrahim secara singkat adalah bagaimana suami istri berpartner untuk membina kehidupan rumah tangga lebih baik. Beliau merencanakan, kalau aku ditugaskan sebagai seorang Nabi Rasul, pekerjaan akan seperti ini. Maka diajarkan kepada istri beliau, dengan kesabaran, dengan ketulusan, kompak saling membantu, kemanapun ikut. Beliau datang ke Mesir, istrinya mendampingi. Kembali ke Irak mendampingi, di Palestina mendampingi, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika Sayyidah Hajar pun kemudian tiba, keduanya saling mendukung, saling mengarahkan, dan saling menyukseskan satu dengan yang lainnya. Maka pelajaran besar yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim ini, bila seseorang sudah berkeluarga, maka diajarkan dalam konteks berkeluarga ini untuk saling mendukung, saling menguatkan. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, minimal dengan doa. Itulah sebabnya disebut dengan ailah, dari kata aul, berarti mendorong, menguatkan, saling menopang. Hadirin yang terakhir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesibuk-sibuknya Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang mencari nafkah, sebagai seorang Nabi dan Rasul yang berdakwah, tapi Masya Allah tidak pernah menghilangkan perhatiannya kepada anak beliau, bahkan dalam pertumbuhannya. Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina. Ismail alaihi salam tumbuhnya di kota Mekah. Bahkan dari sejak baru dilahirkan, dalam keadaan bayi yang masih merah, diantarkan untuk ditinggalkan. Diabadikan di Quran, bahkan dengan namanya surah ke-14, surah Ibrahim, kalau kita lihat dari ayat ke-37 itu. Hadirin sekalian, yang paling menarik adalah sesibuk-sibuknya beliau masih menyempatkan diri untuk melihat pertumbuhan Ismail. Bagaimana tumbuhnya, dengan siapa dia berkawan. Sampai saat akan menikah pun beliau perhatian siapa jodohnya. Yang terjadi kemudian adalah dalam setiap pergerakan Nabi Ibrahim, khususnya ketika berada di kota Mekah, maka selalu ada timbal balik dari anak untuk memperhatikan keadaan ayahnya. Saat beliau diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang diabadikan kelak di Al-Baqarah ayat 127, maka ketika menginjakkan kaki pertamanya disebut dengan maqam. Saat ini diabadikan dengan makam Ibrahim, anaknya datang dari sisi yang lain, membawa batu juga. Seakan dengan bahasa kita mengatakan, ayah, saya ingin bantu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Jika disusun-susun jadi satu bagian disebut dengan hijr. Jika jadi ruangan disebut dengan hujrah. Maka diabadikan sampai sekarang. Sisi yang datang Nabi Ismail dengan batu itu, yang disusun kemudian diabadikan sekarang dengan nama Hijr Ismail. Poinnya bukan karena Hijr Ismailnya,
Poinnya adalah bagaimana anak yang masih kecil, yang belum balik, melihat ayahnya sedang ada beban pekerjaan, terdorong dirinya untuk membantu. Mustahil anak bisa ingin membantu keadaan orang tuanya jika memang tidak pernah ada perhatian dari ayah kepada anaknya. Ini poin yang sangat besar. Karena itulah di Quran kita selalu temukan ayah dengan anak, ayah dengan anak. Nabi Yusuf dengan siapa? Dengan ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Luqman dengan siapa? Dengan anaknya. Ibrahim dengan siapa? Dengan anaknya Ismail. Selalu ayah, anak. Tak pernah kita dapatkan ibu. Kenapa? Karena ibu memang tugasnya di rumah. Ayah tugasnya mencari nafkah di luar. Sesibuk-sibuknya mencari nafkah, bukankah itu untuk ke dalam? Jangan sampai banyak orang sibuk di luar, tapi tak pernah kenal anaknya. Tak pernah tahu perkembangannya. Sehingga anak mencari perhatian di luar. Yang ketika dia cari sesungguhnya untuk mendapatkan perhatian ayahnya. Itu yang menjadikan sebagian kadang-kadang terjerumus dalam tawuran, dalam narkoba, dalam sesuatu yang tidak baik. Bukan hanya sebab kadang ada harta haram yang dibawa, tapi kurangnya perhatian yang diberikan. Karena itulah kemudian, bahkan sampai saat masuk balighnya, ketika perintah untuk menyembelih itu tiba terlihat dalam mimpi, diabadikan di surah As-Saffat dari ayat 102 sampai dengan ayat 109 itu, maka apa yang terjadi? Ismail mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Duhai ayahku, yang aku sangat hormati, aku sangat sayangi, kerjakan sekarang. Ini pasti perintah Allah, engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Hadirin, kita tahu yang kita dengar sampai di situ saja. Detilnya, sebagai gambaran dari tafsir di ayat ini, begitu akan disembelih Nabi Ismail alaihissalam. Yang paling menarik adalah, kita hanya tahu diganti kemudian dengan kibash, atau domba yang sangat besar. Namun ada kisah-kisah yang menyertainya secara singkat. Saat akan kemudian disembelih, beliau katakan, "Ya abati, duhai ayahku, mohon kencangkan ikatan ini, supaya aku tidak terlihat meronta, yang menjadikan engkau merasa iba, kasihan, dan tidak jadi menyembelih aku." Kemudian, "Ya abati, duhai ayah, sebelum aku kemudian disembelih, mohon lepaskan baju terluarku, dan mohon lipatkan dengan baik, dan berikan kepada ibunda sebagai hadiah dariku, dari putra satu-satunya yang sangat mencintainya." Dan yang ketiga, "Ya abati, duhai ayahku, mohon tajamkan pisaunya supaya mempercepat penyembelihanku dan tidak merasakan sakit berlebihan sehingga engkau merasa iba dan tidak ikhlas atau tidak jadi dalam menyembelihku." Hadirin, inilah yang kelak nanti akan menjadi sunnah-sunnah dalam kurban, menajamkan pisaunya, kemudian mengikat dengan baik yang tidak menyakiti kehewannya, ya, kemudian memeriksa bagian-bagian hewan sehingga jelas status kepemilikannya. Ini semua keteladanan kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Tapi poin besarnya, apakah ada anak yang berani berkorban untuk orang tuanya? Anak sakit parah, orang tua bisa mengatakan, "Biar saya saja dokter." Bahkan darahnya dikeluarkan, perhatiannya diberikan, kalau perlu bertukar nyawa. Anak-anak sekarang tumbuh dewasa, lihat orang tuanya, betapa perhatian sangat mudah kita lihat. Berapa banyak yang bahkan menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Berapa banyak yang bisa membiayai atau memperhatikan keadaan orang tuanya. Maka di titik inilah penting. Jika ada anak kurang perhatian terhadap orang tua, jangan dulu mereka dicela. Boleh jadi ada sikap orang tua yang belum optimal memperhatikan anaknya. Pun sebaliknya, jika orang tua telah optimal memberikan perhatian, maka setidaknya harus ada kesadaran pada diri anak yang menjadikan hidupnya mulia di hadapan Allah dengan meningkatkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian, itulah khutbah singkat yang sekiranya bisa kita optimalkan untuk direnungi. Karena itulah setelah hari ini ada 3 hari untuk merenung, untuk meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih baik di hadapan Allah. Dekati Allah, kenal Allah. Dekati orang sekitaran kita, pahami diri kita, yang dengan itu, pertama, kita semakin lebih dekat dengan Allah, kita semakin akrab dengan orang-orang di sekitaran, dan itulah kesimpulannya disebut dengan kurban. Kurban bukan menyembelih. Korban itu bentuk superlatif, sirah mubalaghah dari kata qaruba, artinya semakin dekat, semakin baik, semakin terhubung. Jadi setelah kita merenung, setelah kita menyadari itu semua, kita semakin dekat dengan Allah, semakin baik dengan sesama, dan disitulah hikmah besar yang kita dapatkan sehingga dosa terampuni, dijaga dari perbuatan buruk, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا من المقربين. لا تجعل لنا يا الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.